kalau begitu langsung saja kita lanjut ke learning session 2 yang bertema How to Develop Your Business Model yang akan dibawakan atau dipaparkan oleh Denny Yong yang merupakan bagian dari MS Asia Media Business Advisor dan juga Mbak Saptini Darmaningrum selaku Business Director dari Berita Jati. Baik, tepuk tangan yang meriah untuk Mr. Denny Yong dan juga Saptini. Ini kira-kira siapa duluan nih yang akan memaparkan? Dua-duanya naik dulu ke atas stage. Harus sweet gitu. Nah, kita sudah hadirkan kedua speakers kita hari ini. Kira-kira siapa duluan yang akan memaparkan materi? Apakah Mr. Denny Yong? Ayo, Mas Denny Yong duluan. Baik, kalau begitu sama-sama kita saksikan. Ini dia pemaparan tentang How to Develop Your Business Model yang akan dipaparkan oleh Denny Yong selaku IMS Asia Media Business Advisor dan juga Saptini Darmaningrum Business Director of Berita Jatim. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Halo everybody. Halo teman-teman dan rakan-rakan. Saya tahu bahasa Melayu. So saya cuba cakap dalam bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Tapi mungkin masa kesuntukan so tak boleh banyak sangat cakap. So akan saya mulakan. Are you ready? Oh. Okay. Biar saya perkenalkan diri saya sendiri, I'm the business guy. Saya orang bisnes sahaja, ya. Saya bukan journalism dan yang the thing that I'm most concerned about is viability. So in IMS, I'm the viability guy. I'm the business guy. Okay. So what I will speak about is a few things. Kita akan dengan cepat nanti. I don't know what the numbers are like that, but so these are the three things I'm going to cover. The common mistakes that startups make when they are doing their business strategy. So bila rakan-rakan buat planning, apakah yang sentiasa di sini? Okay, boss. Yang kedua, bila developing your business strategy, what are the things to consider? Okay? And of course, if you're doing a revenue, you're thinking of a new revenue, membuat produk-produk baru, apa tips yang kita ada? Okay? Okay, so let's quickly go. Okay. So, saya memang ada coaching atau advice banyak syarikat media. So, very often when you think about business planning, okay, often you don't even have it. Some don't even have the time to plan for your business. Yeah? So the starting point is the thinking, the planning is free. Right? It doesn't cost you anything but time and some of your brain juice. So do put in the time to do your planning. I know many of you are founders and therefore you're also editor-in-chief. You also make sure you got enough A4 paper in the copy machine. But remember, you are the leader of your company. Somebody has to do the thinking on the commercial side. Kena pakai topi CEO, topi commercial. Alright? And to do that, you must put aside time to do the planning, to do the thinking. Okay? So, first thing, when you need to have a business strategy. But when you think of the business strategy, these are some important parts you must have. All right? So often you only think about your content. Yeah? But you need to think about your content in relation to your audience. Yeah? So kami tahu sekarang semua ada gadget-gadget, social media. So how are they consuming your media, your content? Yeah? We can be stubborn and just do our 3,000 word article and hope somebody will read it. Sebenarnya long form artikel macam itu kemungkinan tak ramai yang baca. Right? How do the audience want to consume your content?
how do they do it? They may want video, they may want some other ways, right? They may want infographics. So, your content, you want it to be consumed by your target audience. Yeah? You need to keep thinking about it in relation to your target audience, right? That's the first thing. Second thing is, this is a very business thing. How do you get new audience to come to your platform, to come to enjoy your content? The fancy word is audience acquisition. The short word is, how do you get new customer? How do you get new audience? Right? The second thing is, when the audience come to your platform, how do you get them to come again? Come again on Monday, come again on Wednesday, come again on and on and on, to a point where they choose your platform as the platform of choice when they want to look for news. Yeah? Get and keep. Right? And then number 3 is to grow your audience. Or rather, this particular audience, you want to grow your relationship with them. Yeah? So to the point, number 1, first they see you, they like your content. You get them to come over and over again until it becomes a habit. Then number 3, then they say, hey, my friend, I got a great, you want to get news? This is a great new portal that we can go to. Yeah? Get, keep, and grow. Right? Third, all of this need to tie to some sort of revenue stream eventually. Yeah? So, this is the business part where you think of apakah potential to make money, right? How can you make money eventually from that? It could end up being subscription or membership, newsletter, I don't know. Just now, Mas Jano has come up with so many ideas on how to monetize your content. Yeah? So, in your strategy, you need to have all of these things. Okay? So the second thing, you need to put in the time for all things business. What does that mean? That means maybe you put in your calendar on Monday from 9 o'clock to 12 o'clock that is the time I talk about business. That is time I devote to business. Kerana kalau kita kebiasaan daripada editorial, yang kerja yang kami suka adalah editorial. Itu yang paling natural. Okay? Kalau kita tak biasa buat perkara-perkara business, itu memang susah sikit ataupun tidak begitu selesa. Ya? Kerana kalian teman-teman ada yang pakai topi commercial, topi business. If you are the only one in your company responsible for that, you have to do it. Ya? Makin lama makin biasa, tapi kena masukkan dalam kalender. This is the one day in the week that you talk about business. Whether it is to pergi jumpa klien-klien, to grow your relationship with your client, because benda macam tu perlukan masa. You duduk, minum kopi, sembang-sembang, omong-omong, then you got new idea how to do extra partnership, extra collaborasi, right? So, commit time to business matter. So you cannot delegate this, right? The CEO must play that role, okay? And memang kalau editorial, sometimes you just want to write kerana we don't want to think about business. Itu corruption. Tapi sebenarnya bukan. It's not so black and white, right? What is wrong about developing your content that suit your audience in the format they like? Right? So you focus on your audience as well as your content, right? Then you think about income. Because if you're a CEO, if you're leading the company, setiap bulan nak fikir bayar gaji susah kan? Itu bukan perkara yang remeh. Okay? Okay, so kalau boleh kita kena systematic.
Just like how you are organizing your newsroom, you want to organize your effort in managing the whole income generation process. For instance, sekarang bulan 10, 2024, lagi 2 bulan, have you done your planning for next year? Right? And what does that mean, planning for next year? Right? So, be systematic in your management. Okay, the third tip is, most of us in the room is not so big. Ya, kita media-media yang bukan besar sangat. So, tim kami kecil saja. Okay? So the idea is to prioritize and to focus. Yeah? We tend to want to do too much. Yeah? This is to do with us maybe not being very clear with what is our target audience. Yeah? So there's some partners I work with that seem to be very clear. Because if you're Bandung Bergerak, right? You're more concerned with Bandung. If you're digital mama, you're only concerned with ladies and new mothers. So your identity makes it very clear who you talk to. Yang lain mungkin tidak begitu clear. Yeah? You need to be clear who you're talking to, right? Of course, you may have a general audience. So I just want to write to inform everybody because that's my job as a journalist, right? But even within there, you might have, kita nak fokus lebih on orang muda. Kita nak fokus lebih tentang masalah-masalah wanita. So you need to have some clarity in who you're talking to, right? So try not to do too much for too many people because we tend to be very small. Dah lah tak cukup masa untuk buat apa yang kita nak buat. Tim pun kecil, duit tak cukup, semua nak buat. Susahlah macam tu. Runsing kepala, right? So your time, your team's time, you kena prioritize, okay, through the focus. So the important word is actually clarity. Clarity in what you're trying to do. Even if I work with our partners, yeah, they will tell you that what we try to get to is clarity. What is it we are trying to do? Which one is more important to do first? How much time do we have until our money runs out? 3 months? So we better get off our backsides and work very hard to get a little bit of revenue, to keep the lights on. Kalau tidak, kita langsung tutup lah. Right? So, audience segments content make a difference. Besides the masa yang diletakkan dalam untuk perkara-perkara bisnes, perkara-perkara komersial, adalah jangan sibuk sangat. Kalau boleh, letak masa untuk reflection, to think, because you are the only one in the company to be thinking. Everybody needs to be doing. Sibuk sangat, tak ada masa nak berfikir. Berita baik apa? Most everybody in the room are all damn smart. That's the good news. So you need to use your muscle power, your brain power. Okay? Tapi kalau tidak bagi masa untuk sendiri buat, untuk memikir, itu memang salah sendirilah. Okay? Yeah. So, saya ada satu perkataan di sini, value proposition. Ya. Beza value proposition dengan produk apa itu. Okay? Yeah. What are you providing of value to your target audience? Is it just news? Is it news in the format that they want? Are you interpreting news for them? What are you doing with your content? It needs to be guided by your focus, your audience segment's needs. What does that mean? So if, what kind of content do they want? Do they go to their phone to look at their news? Do they look at the newspaper? Do they listen to the radio? What is the media? What is the platform? What's the delivery format? What kind of timing? When I wake up in the morning,
So I switch on my radio to get the news of the day while I'm getting ready. Kita bila bawa kereta, macet. So kita dengar radio, right? When we do that, what are we doing? What kind of job are you doing for your target audience? If I'm listening to the radio in the car, is it to get myself informed what is happening? Is it to educate? Or am I just catching up on news? Right? Or I just want to be entertained? Yeah? I'm an Arsenal fan, right? So last night at 3 o'clock, the game is at 3 o'clock. Takkan lah. Susah nak. I wake up in the morning to catch up on that news. And I want to be entertained by the reviews. Right? So, it's important to think about what kind of job you're doing for your audience. Is it catch-up news? Is it once every, at the top of the hour, you have a 3-minute sum-up of what's happening? Or are you interpreting news for them? Somebody needs to be telling me why is the Hamas and the Israel thing is happening. What's the reason behind it? What's the story behind it? Somebody can interpret that for me, right? So, what is the job you're trying to do? Is it to inform, to educate? Is it catch-up news? Or is it just entertainment, right? That's to do with the content, okay? So, I already mentioned just now earlier, in your business strategy, you need to really figure out how you get new customers. How do you get new target audience to discover your content, right? How do you keep them coming back to you? If you're selling if you're selling a toothpaste, right? You want people to start using your toothpaste and keep using it. Become their habit. You want them to keep coming to your same platform to get their news every day. Right? Because people like to develop habits, right? We only go to a few places, right? You want to get them to a point where, kalau nak, pergilah carilah. This guy, this economist.com, Economist podcast is very good. They got this catch-up news where they tell you everything that's happening in the world. That's a good podcast. Right? So you need to get them to even support you by recommending your platform to your friends. And eventually, this is when the relationship is so good. If you ask them for money, you want to be my member? You want to support my effort? I've got this event, would you like to come? It might cost you some money. They will support you, hopefully at the end. That's when the money comes in, right? So the idea is always to move your audience from a casual, occasional audience to a repeat, to a habitual consumer of your content, to a loyal consumer who recommends you and advocates you to their friends, right? So, this is the theme for my Indonesia trip this time. I've seen a few partners and it becomes very obvious the need to diversify your income stream. If your income stream is mainly programmatic, then when the algorithm change, drop by half, right? So, we know this can happen and this is already happening. So, as the people running media, you need to find a way to keep diversifying your income. Mas Jano just now has got so many ideas. We need to find a way to unlock that and help that with our partners with that. That'll be really interesting. I mentioned this to some people today. So besides just income, the nicer income is income that's repeatable. So you think about the old days where you got the real estate supplement, or this sort of supplement, that kind of supplement, right? But every year you do the same supplement. So that's kind of repeatable. Yeah? Some media company do events, big events, right? Health convention or something, and then every year they keep doing the same thing, they grow that brand. Yeah? So repeatable streams is great. But even better is what?
recurring income. Recurring income is when you boleh pergi ke holiday, ambil cuti, duit masih masuk. Masih ada pendapatan. Itu yang paling best. Itu memang paling best. So of course we know some of that is subscription, membership, yeah. So that is memang holy grail lah, holy grail. Yeah. So this one actually is a conventional business also memang sama sahaja. Okay. So instead of having bertunggus-lumus mencari mata pendapatan, mencapai klien, projek satu persatu, project by project, job by job, ad by ad, is a pain in the neck, right? But kena buatlah. Kalau boleh kita kena ada sumber pendapatan yang repeatable, ya? Okay. So I don't know how many will come up with a marketing plan. With my partners, I definitely hope we are working on getting a marketing plan out. I'm looking at you, Kaltim, today. So, we are building our brand, our mission, our engagement audience. All of this needs to be planned out. Okay? And I realized something when I talk to partners. Do you advertise your own services? Bila saya tanya, macam tak ramai yang buat begitu tau. If you do video production services, do you advertise on your own platform, which is free to you? Ada tak? If you want to write, kita ada iklan untuk obituary, ada tak? Ada. So think about that. If you need to be fighting for your own business, how come you're not advertising and promoting your own business? Okay? So this is very strange. I asked in Pakistan, in Philippines, in Indonesia, macam tak terfikir pula. Why Ya, itu peluang itu peluang. Okay? So I should be finished by now. Yes. Okay, so if you have a new product idea, okay, now how does it, I give you a quick roadmap how it should happen, how it can happen, okay? Yeah. So most of the time, if you're not a business person, if you want to think about a business idea, yeah, use something, find a format that suits you. Yeah, this is just a simple format, business model canvas. This business model canvas is memang I use a lot when we work with startup. Yang startup, yang programmer sahaja, yang tak tahu buat business. Ini salah satu kaedah yang lebih senang lah. Yeah, business model canvas. And on the web, there's a lot of sources to help you learn that. Mudah saja, okay? This is just the language, so that you can focus on thinking about the thinking, not thinking about how to think. Okay? Yeah? So, use that to guide your thinking. When you have this sort of thing they make sure you think about the value proposition in relation to your audience, what kind of customer relationship you need to have, how you're going to get them, keep them, grow them, what kind of channels are you going to reach them, what kind of partners you need to collaborate with you, what is your revenue model, right? So it guides you in the thinking, all right? So the completeness, they help you complete your thinking. Then, as you have the idea, you're solving a problem. You're doing a job. You are curing a pain point for somebody. All right? And when you do that, the idea needs to be fleshed out. Kena pakai baju. Yeah? The idea, you kena letak skeleton of the idea to make it a concept, right? Yeah? Do not jump from just an idea to execution. Think through, flesh out your idea to become a proper business concept. And you can already start testing some of these ideas that you have. Whether you talk to your team, whether you have a group of people that you talk to, right? You test the concept, do a bit of fact finding. So if you got this idea, do you look in the market to see who among your competitors are already doing it? If somebody else is doing it, can you do it better? Right? So you you do a fact finding. Why is it not being done? Is it illegal? Is it, is it not profitable?
right? Then you develop the concept into a business model, and from there you test the model. And you test the different parts of the model. So you test whether the distribution works or not, right? You test whether your idea is valuable to anybody or not, all right? And then you prototype and you go with target audience and you test with your target audience, yeah? So before you finally build a product to launch, yeah? So the idea is test, test, test. Think, think, think before you act, yeah? As a business guy, I would say, don't spend any money until you're relatively sure you tested it before you spend money to build the actual product. Okay? So this is my last bit. Yeah? She's supposed to have a lot of questions for me, but yeah. And of course, as you go along, you keep getting feedback to refine your product. Okay? So that's it. Am I done? Yes. Oke, tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Mr. Deniong. Thank you, Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya saya agak deg-degan karena bicara di jam kritis ini ya. Mas Jono, saya izin sedikit sebentar saja, ice breaking boleh? Boleh ya, biar enggak ngantuk. Boleh teman-teman semua berdiri sebentar saja. Biar enggak ngantuk, gerak-gerak dikit, dikit aja. Saya paham pasti teman-teman capek, tapi paling tidak ini masih abis ini masih ada sesi lagi ya, masih oke. Sebentar, oke ikuti gerakan saya. Saya anu pertama dulu ya. Bentar. Oke. Na na na, nu nu nu. Na na na. Nanana, nununu, cubit. ininya. Oke. Waktu ke samping nanana nununu itu cubit sampingnya. Ya. Oh, main cubit-cubitan ya. Cubit sampingnya ya. Hati-hati Oke, kecokot bentar. nih. 3 kali aja ya. 3 kali aja. Oke. Sekali lagi saya contohin. Oke, dipraktekin lagi. Nana, cubit Nununu. sampingnya cubit. Nana, nununu, 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 pipi, pipi. Cubit pipi. Oke. Nah. Iya. Oke, terakhirnya ada Oke, 3 kali goyangnya aja. ya. Oke, kita mulai ya. Sorry. Nana, cubit sampingnya. Nununu, ni, ne. Oke. Sekali lagi. Oke. Nanana ke samping. Nanana, nununu, ni. goyang. Oke. Terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk berdiri sebentar karena biar tetap semangat. Meskipun mudah-mudahan habis ini nggak ngantuk lagi ataupun masih ngantuk, monggo silahkan ngopi. Oke. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Saya bahagia sekali sore ini karena bisa hadir di acara yang luar biasa, Local Media Summit yang digelar oleh Suara.com yang kedua kali. Saya bersyukur dan Berita Jatim bersyukur dan sangat berterima kasih kepada Suara.com karena di tahun ini juga bulan Mei kalau nggak salah kita diajak untuk bareng-bareng dengan Suara.com menyelenggarakan Jatim Media Summit dan dengan semangat untuk bersama-sama mengembangkan dan memajukan bisnis media online. Jadi sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Suara.com. Saya diminta panitia untuk bicara tentang bagaimana membangun dan mengembangkan bisnis Berita Jatim selama ini. Boleh materinya, Mas, Mbak? Jadi saya cerita sedikit background. Jadi Berita Jatim itu didirikan oleh 5 orang jurnalis senior, mungkin hampir sama seperti yang Bapak tadi, Pak siapa tadi yang dari Jawa Timur juga, yang basicnya semua adalah jurnalis senior yang saat itu punya kapasitas dan kredibilitas yang tinggi
gitu, yang mikir nanti kira-kira pensiun itu kita dapat duit dari mana ya kalau pensiun dari jurnalis. Makanya waktu itu berembuk gimana caranya punya bisnis, dasarnya itu sebetulnya. Nah, pada saat itu kita melihat peluang sekaligus bagaimana menetapkan impian bersama-sama. Peluangnya kita melihat bahwa di Jawa Timur saat itu, jadi kita mulai membuka Berita Jatim itu di tahun 2006. Saat itu belum ada media online yang murni dikelola sebagai media online. Sudah ada beberapa media online yang menjadi pelengkap dari media yang ada. Misalnya ada Jawa Pos, waktu itu punya online tetapi memang dipakai untuk melengkapi cetaknya. Kemudian ada Mbak Ika, ada Suara Surabaya. Di awal-awal seingat saya memang dipakai sebagai pelengkap ya Mbak ya, dipakai sebagai pelengkap suara radionya. Jadi orang mau mendengarkan streaming radio itu biasanya lewat online-nya Suara Surabaya. Kemudian ada GTV itu seperti itu. Terus kita karena melihat peluang itu, kita juga melihat bahwa sebetulnya di Jawa Timur ekosistem di Jawa Timur itu kita rasa bahwa ini kayaknya mungkin deh kalau kita bikin media online gitu kan. Karena ngelihat tradisi sebagian ada beberapa media besar di Indonesia itu yang terbitnya juga dari Jawa Timur, misalnya Jayabaya. Kemudian ada tadi yang sudah saya sebut ada Suara Surabaya, radionya, ada Jawa Pos gitu ya. Nah dari situ kita juga paham bahwa karena kita, 5 pendiri tadi adalah jurnalis senior, bagaimana mereka selama ini nulis berita itu siapa sih pembacanya gitu. Jadi kita mencoba memahami ekosistem yang ada di Jawa Timur. Siapa pembacanya, kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan pembaca dari berita-berita yang kita tulis. Kemudian dari situ kita juga melihat bahwa belajar dari media-media besar tadi, mereka juga bisa hidup gitu karena iklan mereka, siapa yang tidak kenal Jawa Pos dulu ya di 17 tahun yang lalu, Suara Surabaya sampai sekarang, kemudian ada Surya media cetak. Terus ada JTV sebagai media lokal, media TV lokal di Surabaya. Jadi belajar dari situ kita berkeyakinan bahwa ya semoga ini bisa. Tapi itu saya pikir kita lakukan itu 17 tahun yang lalu ya. Jadi mungkin pasti akan berbeda dengan apa yang teman-teman lakukan membuat media online di masa-masa sekarang. Karena zaman dulu mungkin ya memang karena media online kita sudah memakai teknologi, tetapi bayangan kita karena apalagi 5 jurnalis tadi, 5 jurnalis senior tadi itu backgroundnya dari media cetak. Jadi kita sama sekali tidak ada yang punya background teknologi gitu. Intinya bagaimana caranya media ini bisa hidup. Nah saat itu kita juga menetapkan impian bahwa kalau di Jawa Timur ada Jawa Pos, misalnya ada konstelasi politik gitu ya, orang pasti mau pasang iklan, mau jadi rujukan di media cetak ya Jawa Pos. Kemudian dengerin berita-berita terkini yang up to date saat itu ya di Suara Surabaya. Terus kalau mau lihat berita tentang Jawa Timur secara visual itu ya JTV. Nah mimpi kita adalah waktu itu kalau ada perhelatan apapun, politik, ekonomi, kalau bisa ya media online ya Berita Jatim. Jadi sebetulnya sejak awal memang kita sudah menetapkan standar yang cukup tinggi gitu. Karena memang standar kita yang cukup tinggi dan nama kita adalah Berita Jatim, ini berkaitan dengan brand sebetulnya ya. Kita ingin semua digarap secara profesional. Karena itu sejak awal kita menetapkan kepada tim yang di lapangan bahwa semua yang berkaitan dengan peristiwa apapun
di Jawa Timur, ya kita harus tahu dan kita harus update. Nah, itu tercermin di sejak awal kita sudah memiliki langsung 20 wartawan. Jadi media online saat itu kan kalau secara prinsip yang memang murni mengelola media online itu ya Berita Jatim waktu itu. Jadi intinya itu, jadi bagaimana caranya agar orang melihat Berita Jatim itu lewat konten-konten yang kita bikin, kemudian kita juga karena tadi saya bilang bahwa melihat peluang bahwa iklan itu mungkin akan bisa masuk dengan konten-konten yang kita hadirkan di wajahnya Berita Jatim, tidak melulu urusan politik. Jadi kita sejak awal memang di situ sudah kita isi mulai berita politik, kemudian ekonomi, terus kemudian ada berita olahraga. Nah, ini yang menarik justru Berita Jatim itu dulu yang paling banyak dibaca selain berita-berita politik itu ada berita bola. Jadi kalau sudah ada peristiwa sepak bola, ada pertandingan sepak bola terutama Persebaya dan Persema, itu Arema. Ya, ini menunjukkan bahwa saya tidak menggemari bola. Jadi Persebaya dan Arema itu server kita pasti hang, sudah dipastikan hang. Dan kolom komentar yang kita sediakan itu mengomentari pertandingan itu, mulai misalnya gol ini kenapa bisa tercipta, terus sampai mungkin istilahnya kalau bahasa orang Jawa seringkali ada pisuh-pisuhan di situ ya, kata-kataan antara satu supporter dengan supporter yang lain itu di kolom komentar itu. Hang kenapa ya? Karena waktu itu teknologi kita sudah masih sangat terbatas. Kita nggak paham cloud, belum tahu cloud. Intinya sangat terbatas. Kalau ada sesuatu yang berita menarik, peristiwa ya pasti dipastikan hang. Nah, itu indikasi bahwa memang waktu itu kami dilihat lah. Terus yang membuat kami juga pada saat itu mudah lebih dikenal itu ada peristiwa besar di tahun 2006 itu lumpur Lapindo. Boleh di next slide. Jadi pada saat itu kita mendapatkan bukan keuntungan ya, kok kayaknya nggak etis gitu ya, bahwa dengan kejadian lumpur Lapindo semua mata, semua telinga, semua informasi yang update mengenai bagaimana lumpur Lapindo itu bisa selesaikan, bagaimana korban, bagaimana intinya bagaimana simpang siurnya tentang Lapindo itu kita sajikan. Semua orang pasti akan membaca. Jadi itu salah satu yang mungkin buat kami menjadi nama kami menjadi lebih dikenal. Terus ada perhelatan politik konvensi PDI waktu itu 2008 kalau nggak salah, pemilihan masih calon gubernur antara Pak Karo dengan Pak Cip. Nah, dua tokoh ini melakukan konvensi keliling ke 38 kabupaten dan kita mengikuti day to day bagaimana mereka berkonvensi, meskipun sebetulnya ujungnya akhirnya karena politik tidak terduga, mestinya A jadinya B begitu. Jadi tapi intinya bahwa apapun yang memungkinkan bisa kita sajikan dan selagi itu membawa pembaca melihat Berita Jatim, kita coba lakukan. Nah, semua itu tidak akan bisa, itu tadi kalau kita bicara mengenai sustain, kita karena sejak awal sudah menghidupi banyak orang, kemudian kita kepingin media ini terus sampai kapanpun ada, jadi kita paham bahwa kita juga harus memperkuat DNA medianya. Nah, itu tercermin di konten-konten yang kita ciptakan. Media online itu saat itu kita melihat bahwa siapa yang cepat
menyajikan berita peristiwa terutama, itu pasti akan dibaca. Mungkin berita awal, tapi kemudian runningnya akan dilanjutkan. Nah, mungkin agak berbeda dengan sekarang, tetapi saat itu memang kecepatan karena kita media online, bagaimana kita bisa dapat yang pertama, itu menjadi yang utama buat kami. Kenapa gini? Jadi karena di Jawa Timur itu juga banyak media lain, setiap kali ada peristiwa besar, itu mereka pasti, misalnya redaktur gitu ya, lihat di berita Jatim ada ada berita tentang lumpur lapindo misalnya tadi contohnya, sudah duluan dapat. Ini redaktur baca nih di kantor, loh ini berita Jatim loh sudah dapat, kok kalian belum dapat? Jadi gitu, itu jadi jadi rujukan media lain buat untuk untuk menciptakan konten-konten gitu. Kemudian karena seperti yang saya cerita tadi bahwa ya karena kita kepengen sustain, kepengen hidup lama gitu, kalau bisa selamanya gitu, gimana caranya kita bisa dapat duit nih gitu. Karena di awal sebetulnya memang kita nggak mikir gimana bisa dapat duit, karena sebetulnya gini. Jadi di antara 5 founder tadi, 5 pendiri tadi, itu basicnya kan semua jurnalis, tidak punya basic marketing gitu. Tetapi networknya 5 orang tadi itu sangat kuat gitu. Nah, bagaimana kita meng-create itu jadi sebuah bisnis kan gitu kan. Nah, boleh back ke yang slide sebelumnya sebentar, yang tadi. Jadi oleh karena itu kita menciptakan konten-konten yang memfasilitasi, bukan memfasilitasi ya, yang industri bisnis butuhkan. Jadi konten-konten ekonomi kita lengkapi gitu, dan ini mungkin terbukti, mungkin kalau di media lain di daerah pasti akan mendapat iklan duluan dari Pemda. Kalau kami enggak. Jadi kami justru di awal itu yang support berita Jatim justru justru dari industri. Jadi di awal berdiri mungkin 2-3 bulan setelah berdiri kita sudah bisa mendapatkan iklan kontrak dari Bank Jatim misalnya, kemudian ada Semen Gresik, kemudian satu lagi karena kebetulan memang sebelumnya kita hubungan kedekatan cukup baik, networknya kita cukup baik, kita dapat iklan yang waktu itu memang belum ada larangan, iklan rokok bisa 24 jam kontrak mereka selama setahun misalnya begitu. Itu kita dapat dari industri bisnis. Justru kita dapat dari pemerintah daerah itu mungkin setelah kita berumur sekitar 10 tahunan kali ya, baru dari pemerintah provinsi gitu. Jadi seperti itu sih. Next. Ya, karena kita sadar bahwa brand kita, Berita Jatim itu harus makin kuat, makin dikenal, dan kalau makin dikenal artinya makin banyak yang baca. Nah, waktu itu kita berupaya agar brand kita makin dikenal, salah satunya adalah lewat kerjasama dengan media lain, yaitu radio. Para founder, mungkin di sini ada Pak Luki kebetulan. Jadi Pak Luki dulu setiap hari dari rumahnya di Sidoarjo, masih di Sidoarjo itu ya Pak ya. Dari rumahnya di Sidoarjo jam 7 pagi harus datang ke radio mungkin Trijaya ya. Sindo Radio dulu, Sindo Radio untuk menjadi host berita-berita terkini lah. Intinya membahas mengenai mengenai isu-isu yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat Jawa Timur setiap hari, dan itu kita lakukan terus-menerus. Kemudian kita juga bekerja sama dengan banyak kegiatan event terutama di komunitas seperti perguruan tinggi, kemudian menjadi media partner di olahraga, banyak komunitas. Nah, yang menarik juga saat itu karena kita punya banyak wartawan di hampir semua kabupaten dan kota di Jawa Timur, teman-teman berupaya gimana, teman-teman di lapangan, wartawan kita yang di lapangan itu berupaya gimana brand kita juga bisa dikenal di daerah.
Jadi mereka kerjasama, kita minta mereka kerjasama dengan klub sepak bola gitu. Karena pasti akan dibaca gitu. Klub sepak bola memberitakan tentang bola, kegiatan-kegiatan aktivitas bola, kemudian di lapangan sepak bola yang biasa dipakai, itu kita minta ada logonya Berita Jatim gitu. Jadi itu upaya-upaya kita agar brand kita makin dikenal dan itu kita lakukan sampai sekarang. Kemudian para owner ini juga berupaya untuk bisa jadi opinion leader dengan membuat tajuk rencana yang ditulis bergiliran. Jadi nama 5 founder ini setiap hari muncul gitu di media kita sendiri gitu. Nah, kita juga menjadi tempat magang. Jadi kita menjadi tempat magang itu sudah kita lakukan sejak dulu sampai hari ini untuk magang para mahasiswa universitas yang cukup ternama di Jawa Timur seperti UNER, UIN, kemudian Universitas Petra, terus Ubaya lah, kurang lebih seperti itulah. Nah, ada satu hal lagi yang mungkin juga menarik. Sejak kita berdiri, itu setiap tahun, ulang tahun kita pasti kita lakukan di kantor. Beberapa tahun, mungkin sekitar 10 tahun ke belakang, sejak kita berdiri, kita akan mengundang di awal-awal memang kita mengundang lewat WhatsApp gitu, lewat SMS dulu karena belum ada WhatsApp, narasumber, pengiklan, siapapun gitu ya, teman-teman media untuk datang di ulang tahun kita. Nah, ulang tahun itu sebenarnya nggak ngapa-ngapain, ya ajang silaturahmi saja gitu. Tetapi paling tidak orang datang ke kantor kita itu lebih kenal dengan kru kita yang di daerah, karena selama ini misalnya gini, ada berita di mana? Ponorogo. Nah, berita di Ponorogo itu kan lagi problem dengan si A, misalnya perusahaan A. Nah, iki sopo sih wartawan ini siapa sih wartawannya gitu. Nah, pada saat ketemu di kantor, iki lo sing nulis, ini lo yang nulis kayak gitu. Jadi paling enggak kenal, kalau kenal kan kalau misalnya ada sesuatu paling tidak mereka akan, wartawan ini akan mudah konfirmasi kan. Gitu Pak Tom, gitu ya kayaknya. Jadi terus kemudian karena memang tempat kantor kita itu waktu itu kecil, sebetulnya sudah cukup besar karena mungkin kalau ulang tahun kita bisa tamu itu datang antara 500 sampai 900 orang dan makanan yang kita siapkan di meja itu pasti habis gitu, mulai pagi sampai malam. Nah, terus kita juga mendorong teman-teman wartawan, teman-teman wartawan kita di seluruh wilayah itu terus mengikuti kegiatan yang digelar banyak lembaga, perusahaan untuk lomba karya tulis. Nah, salah satu yang buat kami luar biasa waktu itu wartawan kita, wartawan ekonomi namanya Mbak Reni, itu mendapatkan best of the best lomba karya tulis yang diselenggarakan Pertamina dan dia sampai dikirim ke Belanda untuk belajar mengenai jurnalistik selama 2 minggu di sana gitu. Jadi itu buat kami sebuah kebanggaan lah gitu. Oke, lanjut. Nah, karena itu kita harus karena kita sadar bahwa ini harus sustain. Waktu itu karena yang mendirikan hanya 5 jurnalis yang mungkin networkingnya luar biasa, tetapi mungkin secara bisnis belum bisa menciptakan, sudah bisa menciptakan tetapi mungkin belum fokus gitu kan, network ini bisa jadi duit gitu. Nah akhirnya waktu itu disepakati untuk cari manajer bidang usaha. Terus kita juga intinya begini, karena bisnis media itu nggak gampang, terutama media online, bikinnya gampang tapi menghidupinya susah. Makanya gini, jadi karena itu tadi saya bilang kami 5 founder tadi, kemudian saya juga masuk, itu biasanya menjadi teman diskusi dari banyak pihak, baik urusan politik, kemudian urusan masalah, misalnya ada perusahaan yang sedang punya masalah komunikasi gitu di daerah, misalnya di Tuban gitu, mereka ngajak kita diskusi, ini gimana sih gitu.
mungkin ada saran. Jadi kita diskusi just a friend saja. Jadi tidak ada hubungannya dengan bagaimana kita dapat duit dari situ. Gitu. Tapi justru karena setelah diskusi kemudian kita memberi dari diskusi itu menghasilkan solusi. Nah, menghasilkan solusi dan bisa menyelesaikan masalah, akhirnya ya beberapa brand, beberapa perusahaan itu akhirnya membantu memberi pekerjaan kepada kita gitu, memberi pekerjaan kepada kita. Konteksnya kenapa saya cerita begini karena itu menjadi cikal bakal kita. Kita memiliki divisi waktu itu ya, namanya sebenarnya lebih kepada semacam konsultan komunikasi gitu. Dan karena mereka perusahaan ini melihat kita punya kapasitas, ternyata punya tim yang bisa ngurusi event ya gitu. Jadi sejak mungkin tahun 2011 kita sudah mulai bisa mendapatkan pekerjaan yang meng-arrange event dari banyak perusahaan. Arrange event itu di awal mungkin cuma parsial satu gitu, tapi di kemudian hari karena mereka melihat ya itu tadi kita bisa diskusi, kemudian kita memberi solusi, bisa menyelesaikan masalah. Selain kontrak komunikasi, kita juga mendapatkan kontrak untuk pekerjaan-pekerjaan event yang mungkin ininya bisa tahunan gitu. Jadi paling sedikit, paling tidak setahun kita bisa mengerjakan kegiatan sebuah perusahaan selama setahun. Sekarang bahkan mungkin ada yang 2 sampai 3 tahun. Oke, terakhir, Mas, lanjut. Oke, jadi dengan begitu kita paham manajemen kita harus solid gitu, karena kalau nggak solid ya susah gitu. Nah di situ tim kita menetapkan bahwa terutama di urusan keuangan sama seperti apa yang disampaikan di sesi awal tadi. Jadi ada pemisahan yang jelas antara uang pribadi dengan uangnya kantor gitu. Jadi kalau misalnya memang sedang butuh gitu, itu pasti kita akan bicarakan, diskusi. Kita perlu untuk karena memang urgent gitu. Oke, silahkan nanti akan potong ini. Kalau perusahaan lagi gak punya duit ya pinjem gitu. Seperti itu, tapi dicatat sebagai pinjaman sampai sekarang karena memang modal kita enggak besar gitu. Jadi mungkin itu Mbak masih cukup. Saya tutup dengan, boleh saya tutup sebentar dengan, karena saya orang Surabaya. Biasanya pantun, ya kan? Tapi karena wong Surabaya, jadi saya baca parian. Tadi mestinya di awal saya baca parian, tapi karena sudah ice breaking. Sikil varises, jok dikum banyu oncom. Salam sukses kami dari beritajatim.com. Wih, tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita buka sesi wabarakatuh. pertanyaan. Do we have time for questions? Yes, of course. Yeah. So let's organize. Anybody got questions for us? Ada yang ingin bertanya kepada Mr. Daniong atau ke Mbak Saptini? Yeah. Actually, the first thing I want to ask, I have a question. So, can you tell us how many people are in your business team and how are they organized? Oke. Jadi di awal tadi saya cerita mungkin kita merekrut sekitar 20 wartawan ya, dan ada 1 orang IT, 1 orang admin dan office boy. Nah, sekarang tim kita lebih dari 50, jadi mungkin ada sekitar 56 tim. Jumlahnya, okay. Yes, jumlahnya. Nah, untuk memanage itu, itu tadi ada pemisahan karena memang gini. Jadi dulu 5 owner gitu. Kemudian makin kesini makin kecil. Jadi sekarang ownernya tinggal 3. Bukan karena apa-apa ya, karena ya memang ada yang dia harus ngurusi bisnis lainnya. Kemudian satu lagi kebetulan karena almarhum kena COVID kemarin gitu. Jadi kita tinggal 3 orang, ada Pak Dwi Eko Lokononto, Mas Ainur, Pak Air sama saya. Nah, kita 3 orang ini nih karena punya tim di bawah, jadi memutuskan untuk masing-masing punya peran yang berbeda-beda. Saya pasti karena mungkin saya perempuan ya juga ya. Ya ini namanya bisnis konvensional. Di saya ngurusi operasional kantor. Jadi mulai gimana, ono duit mau enggak iki? Saya pasti akan cek nih sama finance. Ada duit enggak nih? Ada event besar.
kurang lebih gitu. Jadi You like to tell bagi story, ya? bagi tugas, bagi tugas. How Yes. many people in your business team? How many, You have business- 56 in total, right? Yes, total. So how many in your team that does business? 10 orang kan tadi you Ya. kata. Ya, So di antara 56 jumlah staff atau tim dia, 10 dalam Manajemen. bidang dalam management dan business. Yes. So how is that organized? Siapa buat apa? itu. Apa tanggungjawab dia? Oke. Jadi ada tim IT, Okay. ada tim IT, kemudian ada finance, ada PIMRED yang membawahi redaktur, kemudian wartawan, gitu. Saya ngurusi bisnis, ada tim sales, gitu, ada tim event, ada tim konsultan komunikasi, gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Okay. So 10 out of 56 is non-journalist, non-editorial. Okay. Oke, Silakan. sudah. Oke, baik. Ada peserta yang ingin bertanya kepada Mr. Daniel atau Mbak Saptini? Ayo, dari sebelah kiri atau sebelah kanan? Monggo. Monggo loh. Ya, kita paham karena sebetulnya kan masing-masing bisnis itu beda. Jadi kita mungkin 17 tahun lalu dengan model seperti itu, saya yakin teman-teman tidak bisa juga melihat bahwa ini sebuah peluang yang bisa kita lakukan. Tetapi mungkin dari yang kami share, berdua share itu mungkin ada yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Monggo. Ayo, ada yang mau bertanya di sesi kita yang kedua ini, how to start develop your business model? Ya, ada Oke. satu soalan di Oke, baik. Ya biar hangat aja lah saya nanya. Saya nanya ke Ibu Saptini Dharma Ningrum, Business Director of Berita Jatim. Ini menjadi perbincangan menarik tadi pagi ketika kita ngumpul di bawah sambil ngerokok-ngerokok sambil ngopi-ngopi. Saya melempar isu begini sama teman-teman. Mana yang penting? Popularitas wartawan ataukah kualitas media atau nama besar media? Saya pancing begitu teman-teman. Muncullah diskusi yang menarik kan. Saya awali pertanyaan saya dengan itu karena ada benang merahnya ini, Bu Saptini. 5 owner, itu orang hebat semua. Salah satunya Pak Luki. Salam kenal Pak Luki. Saya mendengar Anda dari cerita teman-teman aja. Itu saya yakin 5 orang ini itu lebih besar dari Berita Jatim. Itu tidak bisa dipungkiri. Ya. Ketika saya tadi di sesi sebelumnya saya bilang kami sekarang ini dalam beberapa tahun terakhir ini membangun media juga di Jawa Timur, di Surabaya. Jadi holding kami itu media di Jakarta yang didirikan oleh beberapa wartawan senior. Sama, kami bermodalkan network segala macam. Kita coba copy paste ke Jawa Timur. Tantangannya luar biasa. Gitu. Kami sadar, kami nggak seterkenal Pak Luki, kami nggak seterkenal Bu Saptini. Untuk bidang networking gitu. Kami sadar benar, kami ingin membumi. Saya ulang lagi. Tadi pagi saya dapat WA dari tim kami di Surabaya. Salah satu wartawan saya itu harus menetralisir habis-habisan karena ada yang mencoba menjatuhkan nama baiknya di salah satu tempat liputan di situ. Kami agak terkejut karena wartawan itu cukup dikenal di situ. Bahkan kami menduga dia lebih terkenal dari media kami namanya itu. Toh menghadapi kondisi yang seperti itu yang berasal dari media yang lebih besar. It's okay lah, nggak akan kami persoalkan itu. Biarlah berjalan alamiah. Oke, saya nggak panjang lebar. Saya nanya gini aja Bu Saptini, bagaimana nasib paling nggak media seperti yang kami bangun baru dalam bilangan beberapa tahun terakhir lah. Agar kami yang nggak begitu terkenal di Jawa Timur ini bisa meniti jalan yang dulu pernah dititi oleh Berita Jatim. Itu aja. Terima kasih Bu Saptini. Oke, terima kasih Pak dari Jawa Timur juga tadi.
Jadi prinsip, kalau boleh tahu Pak, dulu waktu mendirikan berapa orang ya? Dulu itu sangat minim Bu, dalam bilangan apa ya, bisa Maksud saya dibilang. foundernya berapa orang? Oh kalau yang di Jakarta ada 5 orang, jadi Kalau di Jawa Timur? kita percayakan dengan tim sana juga belum banyak, belum banyak juga, makanya luar biasa, challenge-nya luar biasa. Oke, jadi mungkin itu salah satu, bukan berarti kita ini sudah benar gitu, tapi intinya begini, membangun bisnis itu kan enggak gampang memang, benar-benar enggak gampang, apalagi media online. Nah, karena tadi yang saya cerita tadi, size kita sudah besar sejak awal, tim yang kita rekrut banyak gitu, nah kita nggak bisa lakukan sendiri, foundernya gitu ya, itu juga berhubungan dengan foundernya nggak bisa sendiri atau 2 orang gitu kan, karena yang mikir ya cuma seorang, kalau cuma mikir seorang itu pasti akan pusing, iki kudu gaji karyawan gitu kan, ini harus tiba waktunya ternyata ada anak karyawan yang sakit kan gitu. Nah berdasarkan itu kita ya itu tadi 5 orang tadi, karena dengan 5 orang kalau misalnya ada apa-apa kita pasti akan diskusi, ini ada problem nih gitu, terus gimana penyelesaiannya. Karena banyak kepala itu bisa 2 sebetulnya, bisa baik gitu kan, tapi bisa juga nggak baik gitu kan. Tapi kita di antara 5 orang ini sampai dengan hari ini, kalau ada masalah, ya biasa pasti akan ada ego masing-masing gitu. Tetapi kita sudah menetapkan sejak awal bahwa kepentingan perusahaan adalah nomor 1. Jadi kalau ada hal-hal yang berkaitan, misalnya tadi ada problem wartawan apa gitu ya, kita sama-sama menyelesaikan gitu, sama-sama menyelesaikan. Terus jadi prinsipnya sebetulnya bukan cuman karena nama besar dari 5 orang tadi, tetapi bahwa justru pemikiran 5 orang ini yang tadi saya bilang mungkin cukup besar gitu di Jawa Timur, ini yang bisa membawa kami sampai hari ini gitu. Terus kita juga berkomitmen bahwa apapun alasannya, kepentingan karyawan itu nomor 1. Jadi setiap bulan kita sampai dengan hari ini selama 17 tahun, kita sama sekali tidak pernah telat gaji. Perkara itu duitnya enggak tahu dari mana gitu kan. Kalau misalnya karena memang sekarang ini kita punya model bisnis tambahan gitu, yang seperti saya cerita ada event, ada konsultan komunikasi gitu. Kalau lagi nggak punya duit, karena kalau event itu pasti butuh duitnya banyak ya. Duit modal di depan tuh pasti banyak. Seringkali kita pusing untuk hal itu gitu. Nah, tapi prioritas nomor 1 kalau misalnya ada event banyak gitu, di kantor duitnya tinggal sekian nih. Ini tinggal 3 hari lagi kita gajian. Berarti prioritas pertama gajian. Padahal 3 hari atau 4 hari ke depan itu ada event besar yang misalnya harus mendanai sekitar 1M, 1,5M misalnya begitu. Nah, gimana caranya? Ya itu tadi networking berjalan gitu. Jadi sampai dengan hari ini memang kita belum pernah secara modern gitu, tadi yang seperti cerita Bu yang travel tadi, itu bahwa kita belum pernah minjem duit bank gitu. Ya karena kita punya banyak koneksi, punya banyak teman gitu yang melihat bahwa kami ini mengelola bisnis secara benar. Jadi kalau misalnya kita butuh uang untuk nge-range event gitu, ya ada beberapa teman yang bisa kita ada event nih di tanggal sekian, kita butuh agak cepat, nanti bagi hasil. Jadi sementara yang kami lakukan memang itu, karena sebetulnya kita punya aset, tetapi juga aset itu masih nyicil gitu kan, jadi enggak bisa dipakai sebagai jaminan. Dan kita sebenarnya juga maju mundur kalau mau menyelesaikan itu terus dipakai buat jaminan, itu kira-kira karena kita memang belum pernah ya, pasti deg-degan lah gitu, harus nyicil, harus gimana caranya, apakah bunganya seperti apa, meskipun kita sudah berkali-kali lah nanya. Mungkin itu Pak, matur nuwun. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Terima kasih kepada Mbak Saptini. Oke, yang mana dulu? Oke, silahkan. Namanya dan dari mana? My name is Sinta from Tempo. I have questions for Mr. Danny Yong. If our media consists of several groups or business units, what do you think the best to make the business plan?
Is it top down from corporate to its business unit, or bottom up? Each business unit create the business plan and then submit to the corporate, and then management decide what is best for its group. Thank you. Okay. That's a really nice problem to have when you got such a big team. The answer to that is if each team have got its own business business staff, right? Then each of them should have their own plan. Assuming they are senior enough, they know enough how to do that. Otherwise, the group should do it. So it's really to do with kebolehan yang ada dalam pasukan. Ya, kalau pasukan kecil ada kebolehan untuk buat planning sendiri, bisa lah, boleh lah. Karena memang lebih sensitif ataupun lebih mengetahui fakta-fakta pasaran from that level. Does that answer your question? Kind of. Kind of, huh? Okay. Yes. Any follow-on question? Or there's a question from the back there? Ada Yes, yang there. bertanya lagi? Oke, yang berbaju putih. Yeah. I think we can take one or two more lah, huh? Oke. Because I think they're sweating so much time. Yang di belakang. Yang di belakang? baju putih. Ya. Oh iya. Ya, selamat sore semua. Terima kasih. Perkenalkan dulu, nama saya Rita. Saya dari Katong NTT di Kupang, Nusa Tenggara Timur Province. Media kami dari awal berdiri memang segmented banget isunya ya Mbak. Jadi ini saya minta sharing aja apa pendapat Pak Dani dengan Mbak Saptini tentang keputusan kami ini dari sisi how to start develop your business model. Isunya menarik banget karena kami juga baru memulai, usia kami baru setahun lebih. Kami memutuskan menjadi media yang berperspektif perempuan. Isu kami hanya 4, yaitu perempuan dan anak, pekerja migran, climate change, perubahan iklim, dan terakhir local empowerment businesswoman. Nah, kami fokus di situ karena itu berdasarkan Monef. Saya selama 3 bulan sebagai founder dan juga pemimpin redaksi, saya melakukan Monef sebelum mengambil isu itu. Pertanyaan saya, apakah benar bisnis kami ini karena kami memutuskan segmented dulu? Tidak semua isu kami ambil. Karena kalau kami masuk wilayah NTT, kalau kami mau ambil traffic, cukup politik itu langsung tuh naik semua beritanya. Langsung masuk saya tuh, kami tuh dapat banyak traffic, kami dapat banyak iklan, tapi ini kelemahan saya sebagai jurnalis, idealismenya lebih didepankan dulu, jadi agak repot nih. Bertanya juga, ini bukan soal salah ya, ini strategis atau perlu perbaikan ya? Atau kami memang mungkin dari pengalaman teman-teman di sini juga, sebaiknya untuk pertama-tama jangan segmented dulu atau bagaimana? Tapi kami tetap declare perspektifnya harus perempuan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin siapa yang ingin menjawab? Wih, begitu cepat Mr. dia cakap. Daniel atau Mbak Saptini? Saya tahu bahasa Melayu, bahasa Indonesia dia cepat sangat lah. So can you answer first? Not sure Ayo what she rebut said. jadi ya. Diskusi dulu nih sama Dani. Jadi begini Mbak, sebetulnya memang ini pilihan sih ya, pilihan, dan saya yakin sebetulnya apa yang Mbak lakukan sudah benar, tinggal memperbaiki gitu, menambah gitu. Kalau boleh tahu, dikelola oleh berapa orang Mbak? Apakah sudah ada tim bisnisnya atau apa ya, marketing atau apalah istilahnya yang ngurusi bagaimana meng-create apa produknya teman-teman ini menjadi sebuah apa ya, paling tidak menjadi sebuah proposal yang bisa disajikan kepada calon pengiklan atau mungkin kerjasama apa gitu. Karena tadi yang jadi moderator Mama apa tadi? Yang Digital Digital Mama Mama itu dapat lumayan banyak donor kalau seingat saya. Itu kan segmented juga, segmented sekali sebetulnya. Begitu, Mbak monggo. Iya, untuk saat ini kami pendirinya ada 4 orang termasuk saya.
Secara bisnis model kami masih mencari yang memproses, belum menemukan yang kuat Mbak. Tapi kami sudah memulai kelihatan bentuknya ketika kami mulai melakukan kerjasama dengan kampus. Karena kami fokus di isu perempuan dan banyak tentang berbicara soal pekerja migran karena itu isu besar di NTT. Kami membutuhkan mitra. Mitra itu adalah psikolog, FKM Undana, dan satu lagi dari Politani karena kami bicara pemberdayaan ekonomi lokal. Jadi memang secara iklan kami tidak memiliki, karena satu hal juga Mbak, di NTT itu kan kita semua tahu itu termiskin ketiga di Indonesia ya, bahkan APBN-nya minus. Saya sedih dengarnya, tapi itulah kenyataannya. Jadi kami nggak berharap pada siapa, karena Pemdanya juga nggak bisa mengeluarkan apapun kecuali untuk fix untuk gaji. Jadi kami untuk tahun ini dan mungkin sampai 2 tahun lagi belum bisa berharap bekerja sama dengan, dan memang tidak dengan pemerintah tapi dengan mitra yang lain stakeholdernya. Nah jadi itu kami ada 5, wartawannya masih kecil Mbak, 3, sama di Jakarta 1, 4. Nah itu yang bisa kami lakukan, dan beberapa kami sudah kolaborasi dengan media di Jakarta, dan itu lebih pada untuk branding Mbak. Untuk uang sih belum bisa Mbak. Itu dulu yang bisa saya jelaskan. Oke, jadi begini, mungkin saya tadi cerita sedikit, kami itu biasanya menjadi tempat diskusi, saya, Pak Luki, Pak Air itu kalau, gini, ada problem di Tuban misalnya, itu mereka akan cari orang, ini yang bisa diajak diskusi siapa sih gitu. Oh itu bisa Pak Luki misalnya gitu. Nah, mereka akan diskusi. Jadi sejak diskusi pertama, sejak kita ngomong, sejak kita membantu mereka berdiskusi, kemudian mereka menemukan solusi, sampai kita mendapatkan pekerjaan, memang enggak instan, tidak langsung gitu ya. Jadi prosesnya panjang Mbak, prosesnya. Jadi saya cerita tadi kita 17 tahun, jadi kita baru dapat pekerjaan, kita mulai 2006, tapi kita mulai dapat pekerjaan yang berkaitan dengan yang saya cerita tadi, itu baru tahun 2010 ya Pak Luki ya, sekitar 2010. Jadi selama 6 tahun ya bisa dibilang kita puasa. Puasa, kata Pak, meminjam istilahnya Pak Luki dulu, kalau kemana-mana dia cerita bahwa kalau sudah kehabisan duit, ini owner ini ngambil duitnya sampai kaos kakinya sampai dibalik-balik gitu, gimana caranya biar bisa gaji karyawan karena komitmen tadi kita. Jadi prinsipnya sebetulnya secara segmen menurut saya pribadi ya, nanti mungkin karena saya kalau ke Jakarta pasti akan berguru ke Mas Jono dan teman-teman AMSI, diskusi bagaimana menumbuhkan, mengembangkan bisnis gitu, dengan segmen-segmen tadi, networking itu penting seperti ini gitu. Jadi kita kenal lembaga donor apa segala macam. Kalau Mbak dan timnya bisa menyajikan apa yang tadi Mbak ceritakan secara bagus dengan kode etik jurnalistiknya sudah oke gitu, saya yakin ke depan juga mudah-mudahan insya Allah bisa jadi jalan Mbak punya Intinya bahwa memang bisnis media itu enggak bisa instan, pasti pakai proses. Kita mungkin baru bisa dibilang berita Jatim ya, saya bilang berita Jatim, bukan yang saya cerita kita ada model bisnis baru tadi. Kalau berita Jatim itu mungkin baru bisa dibilang BP atau bisa untung. Mungkin baru sekitar 4 atau 5 tahun belakang ya Pak Luki, 4-5 tahun belakang selama 17 tahun. Jadi selama 12 tahun itu kita menghidupi dari bisnis lain tadi gitu. Jadi mungkin itu sedikit sharing. Baik, Maaf ya, tambahkan. nanti kita bincang One by one. di tepi ya. Karena saya tahu makna dia 50% sahaja. Oke. Dia cakap cepat sangat tadi. Iya. Baik, terima kasih sekali atas jawabannya Mbak Saptini dan juga Mr. Daniel. Kita tutup sudah ya Oke, sesi terima Q&A kasih. pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk kedua narasumber, untuk kedua speaker, saya harapkan untuk stay on stage karena akan diberikan plakat oleh Mbak Eva Danayanti kepada Mbak Eva Danayanti. Kami persilakan. Pada Mr. Daniel dan juga Mbak Saptini boleh agak ke tengah berdirinya untuk menerima plakat. Baik, plakat ini diberikan untuk Mr. Daniel selaku IMS
Indonesia Media Business Advisor, dan juga selanjutnya diberikan kepada Mbak Septini Darmaningrum selaku BD atau Business Director of Berita Jatim. Oke, kita selanjutnya akan melakukan sesi foto bersama. Oke, boleh lebih maju lagi.